Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho. Saya akan membahas tentang beberapa berita, yaitu lebih tepatnya review ya. Yang pertama saya akan mereview tentang penjara khusus yang terbongkar. Liputan selama sekitar 2 bulan itu terbit pada edisi 11 sampai 17 Januari 2010 dengan judul Cara Asik Menikmati Penjara Temuan Penjara. Temuan ini menjadi panduan Satuan Petugas Pemberantasan Mafia Hukum Etika ketika melakukan inspeksi mendadak sehari sebelum majalah beredar di pasar infeksi. Tim bentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu memergoki Ain sedang memperoleh perawatan kecantikan juga fasilitas khusus untuk terpidana lain. Lalu ada rumah sakit ibu dan anak Bunda Alia yang berdiri tepat di samping penjara khusus Ain sedang Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Lalu lantai tertinggi rumah sakit itu terlihat aktivitas di sebagian sisi penjara, terutama sebuah aula di lantai 3 merupakan administrasi rumah tahanan tersebut. Sesuai informasi awalnya diperoleh oleh Budi Setiarso, redaktur utama yang ketika itu memimpin kompartemen investigasi dari seorang narasumber pada Oktober 2009. Pada saat itu baru menemui Ain di penjara Pondok Bambu. Budi separuh percaya kepada narasumber tersebut. Ia berkawan dengan perusahaan cukup lama. Sebagian besar informasi yang sebelumnya diberikan juga valid. Kekuatan alibi Ain memperkuat kepercayaan Budi tersebut informasi yang diberikan sang narasumber. Ain ditangkap penyidik Komisi Pemerataan Korupsi pada tahun 2008 setelah Jaksa Urip Trigunawan menemukan Ain di penjara Pondok Bambu. Budi separuh percaya pada narasumber. Ain ditangkap penyidik Komisi Pemerataan Korupsi pada 2000 penyelidikan kasus bantuan likuidasi Bank Indonesia untuk Bank Dagang Nasional Indonesia datang mengambil uang konsultan di rumah sebelum ditangkap, seperti terungkap dalam rekaman yang disodorkan Komisi Anti Korupsi sebagai bukti di pengadilan. Ain menghubungi sejumlah elit politik, petinggi kejaksaan, juga jenderal kepolisian. Temanan ini dengan tokoh-tokoh politik termasuk lingkaran dalam istana pun ramai menjadi pergunjingan. Berbekal informasi yang secuil tadi, kompartemen investigasi mengusulkan rencana liputan ke rapat perencanaan redaksi pada hari Senin pagi karena terbukti awalnya sangat lemah. Rapat menolak dan meminta tim investigasi melakukan verifikasi terlebih dahulu. Cerita paling banyak justru datang dari sipir penjara yang menceritakan Ain suka bagi-bagi uang setiap bulan. Ia juga banyak membawa makanan, suka berlatih menari, dan mandinya pun dengan air galon. Memang ada sipir yang tidak suka dengan sifatnya Ain yang ujar Bu Riza. Lalu melalui hasil investigasi yang diterbitkan pada tahun 2010 dengan judul Pondok Bambu Rasa Istana, pada kesempatan setelahnya redaktur investigatif Wahyu Muryadi bertemu dengan Ain setelah mengeluh liputan membuatnya dipindahkan ke Pondok Bambu dari Pondok Bambu ke Lembaga Pemasyarakatan Tangerang, Banten. Masuk ke berita kedua, yaitu korupsi daging berjanggut. Awalnya publik dikagetkan oleh peristiwa tangkap tangan KPK terhadap Ahmad Fatona.
seorang kurir. Lutfi Hasan Ishak merupakan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera. Keduanya ditangkap atas sebuah perkara suap melalui Yudi majalah Tempo mengangkat berita perselingkuhan uang kekuasaan dan korupsi Partai Dakwah. Laporan tersebut tertulis suap sakti berjanggut Fatonah dan Partai Dakwah, terbit pada 2013. Berita tersebut dapat terbit melalui penelusuran yang panjang dan kemudian awalnya seorang importer daging, sebut saja Ahmad Farhan, mengeluh soal tata niaga perdagangan daging di Kementerian Pertanian. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Jatah impor yang ia ajukan hanya sebagian kecil dikabulkan, padahal ia memenuhi persyaratan yang diminta. Di antaranya tersedianya gudang penyimpanan dan jalur distribusi. Lalu pada 2011 peta permainan impor daging ini melibatkan pemain utama yaitu PT Indoguna Utama milik Elizabeth V yang mendapat jatah impor terbesar yakni 3.000 ton. Seorang yang menangani permainan daging ini menyebutkan terlimpahnya kota Indaguna merupakan kedekatan Elizabeth V dan Lutfi Hasan Ishak yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.